Hai, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi tentang materi sistem bilangan real. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita sama-sama saksikan materi yang akan kita pelajari pada sistem bilangan real ini adalah himpunan bilangan, bentuk pangkat, bentuk akar, dan juga bentuk logaritma. Dalam matematika dasar, terdapat konsep dari himpunan objek-objek, khususnya tentang konsep himpunan dari bilangan-bilangan yang banyak sekali diterapkan untuk matematika lebih lanjut maupun penerapan di bidang-bidang yang lain. Himpunan bilangan yang penting untuk diketahui adalah yang pertama, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan caca, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, dan juga himpunan bilangan irasional. Dan himpunan dari semuanya itu merupakan bagian dari himpunan bilangan real. Sifat-sifat dari bilangan ini akan digunakan dalam bentuk pangkat dan juga penarikan akar serta logaritma. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita menyimak himpunan-himpunan bilangan. Materi yang pertama adalah himpunan bilangan. Konsep himpunan, objek-objek yang paling penting dipelajari untuk matematika lebih lanjut adalah konsep dari himpunan bilangan-bilangan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Beberapa konsep dari himpunan bilangan-bilangan tersebut diantaranya adalah bilangan asli, himpunan bilangan caca, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional atau bilangan yang dapat terukur, serta himpunan bilangan irasional atau bilangan yang tak terukur dan himpunan bilangan real. Nah, ini jenis-jenis himpunan bilangan yang sudah tadi kita sebutkan, dan ini menjadi 4 bagian bilangan yang akan kita pelajari pada bagian pertama ini. Yang pertama yaitu himpunan bilangan asli. Jadi teman-teman perlu mengingat bahwa himpunan bilangan asli biasa juga disebut dengan himpunan bilangan bulat positif dan biasa dilambangkan dengan N, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ini adalah himpunan bilangan positif yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya adalah himpunan bilangan caca. Himpunan bilangan caca biasa dilambangkan dengan W dan dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang membuat himpunan bilangan caca berbeda dengan himpunan bilangan asli adalah himpunan bilangan caca ini dimulai dari bilangan 0. Jadi teman-teman harus ingat sekilas himpunan bilangan asli dan bilangan caca itu sama, namun untuk himpunan bilangan caca dimulai dari 0, sedangkan himpunan bilangan asli dimulai dengan 1. Berikutnya adalah himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0, dan biasa dilambangkan dengan I. Jadi bilangan ini dimulai dari bilangan bulat negatif, misalkan min 3, min 2, min 1, dan seterusnya. Kemudian 0, dan selanjutnya 1 sampai seterusnya, sampai batas yang ditentukan. Jadi himpunan bilangan bulat ini terdiri dari himpunan bilangan bulat negatif, himpunan bilangan bulat positif, dan juga 0. Teman-teman perlu mengingat bahwa 0 ini bukan merupakan sesuatu yang tidak punya arti atau tidak punya nilai. Namun 0 ini mempunyai nilai. Gitu teman-teman. Berikutnya adalah himpunan bilangan rasional dan irasional. Pada bagian pertama kita akan membahas himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional ini biasa kita sebut dengan bilangan yang dapat diukur atau bilangan yang terukur dan biasa dilambangkan dengan Q, di mana Q ini merupakan X
Dan X ini merupakan dua bilangan yang memiliki penyebut dan pembilang atau bilangan pecahan dengan A, B itu merupakan elemen dari bilangan I tadi, bilangan bulat tadi. Kemudian B itu tidak boleh 0, artinya pembilangnya tidak boleh 0. Karena ketika suatu, minta maaf, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ketika suatu bilangan dibagikan dengan 0, pasti hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya seperti ini, 1/2, 2/4, 5, -5/7, dan seterusnya. Berikutnya adalah bilangan irasional. Bilangan irasional ini merupakan bagian dari bilangan rasional, namun dia sedikit berbeda, sama-sama pecahan, atau sama-sama bisa dibagi, namun nilainya itu tidak terukur. Contohnya misalkan akar 2. Akar 2 ketika kita mendapat hasilnya itu pasti hasilnya itu akan menjadi, ya, saya ulangi, contohnya akar 2 ketika kita mencari hasilnya itu akan menjadi 1,4142 sekian. Jadi kita tidak punya batasnya, kecuali kita membatasi, misalkan yang kita gunakan adalah berapa angka di belakang koma gitu. Kemudian epsilon merupakan ketika kita cari hasilnya itu adalah 2,7 sekian-sekian, dan juga pi 3,14 itu bukan hasil yang sebenarnya, namun hasil sebenarnya adalah 3,14159 dan seterusnya. Maka bilangan seperti ini disebut dengan bilangan irasional atau bilangan yang tak terukur. Berikutnya adalah himpunan bilangan real. Maka bisa kita simpulkan bahwa himpunan bilangan asli, himpunan bilangan caca, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, dan juga himpunan bilangan irasional ini merupakan bagian dari himpunan bilangan real. Atau dengan kata lain, N itu subset dari W, kemudian W itu subset dari I itu subset dari Q, atau key aksen. Minta maaf tadi saya tidak jelaskan bahwa irasional itu dilambangkan dengan key aksen atau kebalikan dari key, itu merupakan subset atau bagian dari bilangan real. Nah, berikutnya kita akan sama-sama melihat tentang sifat ketidaksamaan bilangan real. Jadi misalkan jika sembarang bilangan A, B, C diberikan, maka akan terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, misalkan A, B, C adalah bilangan real, maka akan terjadi 3 kemungkinan, yaitu yang pertama menjadi 3 kemungkinan, bisa A lebih kecil dari B, atau B lebih kecil dari A, atau dengan kata lain A lebih besar dari B, dan juga A sama dengan B. Kemudian yang kedua adalah jika A itu lebih kecil dari B, kemudian B itu lebih kecil dari C, maka A itu pasti lebih kecil dari C. Berikutnya, jika A lebih besar dari B, maka A ditambah C itu pasti lebih kecil dari B ditambah C untuk sembarang nilai C. Berikutnya, jika A lebih besar dari B dan C lebih kecil dari 0, maka A kali C itu pasti lebih kecil dari B dikali C. Berikutnya adalah jika A lebih kecil dari B dan jika C lebih kecil dari 0, maka A kali C itu lebih kecil dari B dikali C. Saya kasih contoh ya teman-teman. Kita misalkan A itu sama dengan 1, kemudian B sama dengan 2, dan C itu sama dengan 3. Kita kasih contoh, misalkan jika 1 itu lebih kecil dari 2, kemudian 2 itu lebih kecil daripada 3, otomatis pasti 1 itu lebih kecil dari 3.
Ya, saya ulangi lagi. Saya memberikan dengan contoh. Misalkan di sini kita punya A sama dengan 1, B sama dengan 2, kemudian C sama dengan 3. Berbeda dengan kasus yang di sini. Di sini itu C-nya lebih kecil dari 0, maka misalkan kita nanti ambil C-nya itu minus 3. Ya, kita pada sifat yang pertama, jika A itu lebih kecil dari B, kemudian B lebih kecil dari C, maka A itu pasti lebih kecil dari C. Jadi misalkan kita substitusi semua nilai A, B, C, 1 itu lebih kecil dari 2, kemudian 2 lebih kecil dari 3, otomatis 1 itu pasti lebih kecil dari 3. Berikut lagi untuk sifat yang kedua, jika A lebih kecil dari B, maka A tambah C itu pasti lebih kecil dari B tambah C. Contoh, misalkan 1 itu lebih kecil dari 2, maka 1 tambah 3 itu pasti lebih kecil dari 2 tambah 3. Karena 1 ditambah 3 itu sama dengan 4, kemudian 2 ditambah 3 itu sama dengan 5 dengan sembarang nilai C. Di sini kita sudah tentukan nilai C-nya itu adalah 3. Berikutnya, jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari 0, maka A dikali C itu pasti lebih kecil dari B. Karena kalau 1 dikali 3 itu hasilnya 3, sedangkan 2 dikali 3 hasilnya 6. Beda kasusnya dengan yang terakhir, jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari 0, artinya C itu ada di belakangnya 0. Jadi dia nilainya itu bisa minus 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini saya kasih contoh misalkan minus 3. Maka jika 1 itu lebih kecil dari 2, 3 lebih kecil dari 0, maka hasilnya itu 1 dikali minus 3 pasti hasilnya lebih besar dari 2 dikali minus 3. Karena 1 kali minus 3, sedangkan 2 kali minus 3 itu sama dengan minus 6. Ya, berikutnya sifat-sifat bilangan real. Sistem bilangan real itu dibentuk atas dasar sistem bilangan asli, di mana semua sifat-sifatnya dapat diturunkan. Jadi kita misalkan jika X, Y, dan Z adalah bilangan real, maka sifat-sifat bilangan real bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, misalkan sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif ini bisa berlaku pada penjumlahan dan juga bisa berlaku pada perkalian. Kita lihat yang untuk penjumlahan, misalkan X tambah Y sama dengan Y tambah Z, kita misalkan X itu 1, Y itu 2, Z-nya 3, maka dia akan jadi seperti ini. 1 tambah 2 itu sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Berikutnya adalah sifat komutatif untuk perkalian. Perkalian misalkan X kali Y itu pasti hasilnya sama dengan Y kali X. Misalkan 1 kali 2 pasti hasilnya sama dengan 2 kali 1 yaitu 2. Berikutnya adalah sifat asosiatif untuk penjumlahan. Jadi sifat asosiatif ini pun juga berlaku untuk dua, yaitu penjumlahan dan juga perkalian. Jadi misalkan X ditambah X ditambah Y tambah Z itu sama dengan X tambah Y ditambah Z. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. 1 ditambah 2 tambah 3. Jadi 1 ditambah 5 sama dengan 6. 3 ditambah 3 pun sama dengan 6. Begitu juga pada sifat perkalian. 1 dikali 6 sama dengan 2. 1 dikali 6 sama dengan 2 dikali 3. Ya, dan yang terakhir adalah sifat distributif. Sifat distributif ini misalkan X dikalikan Y tambah Z, maka kita kali masuk X dikali Y ditambah X dikali Z. Maka hasilnya akan sama dengan yaitu 1 dikali 5 itu 1 dikali 5 sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Demikian teman-teman untuk pembahasan sistem bilangan real. Berikutnya kita akan himpunan bilangan. Berikutnya kita akan sama-sama belajar tentang bentuk pangkat di part yang kedua. Silakan teman-teman menyaksikan kembali video ini. Jika ada pertanyaan atau masukan atau apapun, silakan masukkan ke kolom
komentar. Sampai berjumpa dan see you next video. Bye. Hai, jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang relasi dan fungsi. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota satu himpunan ke himpunan yang lain. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau perkawanan atau korespondensi dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Contoh dari relasi, misalkan yang pertama kita punya relasi ayah dari. Di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan ayah dan juga himpunan anak. Ayah ada Pak Jali, ada Pak Saiful, dan juga Pak Yosep. Sedangkan untuk himpunan anak, ada Dimas, Ardi, Cika, si Andrew, dan Siren. Nah, mari kita sama-sama lihat untuk relasi ayah Pak Jali ini punya anak yaitu Dimas dan Cika. Artinya relasi ayah pada Pak Jali, minta maaf, himpunan ayah Pak Jali itu punya relasi dengan himpunan anak karena anak Pak Jali itu misalkan Dimas dan juga Cika. Begitu juga dengan Pak Saiful. Pak Saiful punya relasi terhadap himpunan anak yaitu si Ardi, dan juga Pak Yosep punya relasi dengan himpunan anak yaitu Andre dan juga Sirep. Berikutnya adalah relasi satu kurangnya dari sesuatu misalkan. Jadi contohnya di himpunan A dan himpunan B, misalkan himpunan 2 itu kurang dari 3, himpunan 3 kurang dari 4 gitu. 4 kurang dari 5, 5 kurang dari 6, dan 6 kurang dari 7. Nah, berikutnya adalah relasi kuadrat dari. Jadi misalkan 1 itu kuadrat dari 1, 4 itu merupakan kuadrat dari 2. Artinya 2 dipangkat 2 itu sama dengan 4. Begitu juga dengan 9 merupakan hasil kuadrat dari 3. 16 ini merupakan hasil kuadrat dari 4. Dan 25 ini merupakan hasil kuadrat dari 5. Berikutnya adalah fungsi. Fungsi adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, disebut fungsi dari A ke B jika setiap anggota di A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Jadi misalkan kita punya diagram Venn, teman-teman, kita sudah belajar pada himpunan bahwa kalau bentuk seperti ini disebut dengan diagram Venn, di mana di sini ada himpunan A dan juga himpunan B. Himpunan A merupakan anggotanya itu X, sedangkan himpunan B anggotanya itu adalah himpunan C, di mana himpunan C punya anggotanya itu adalah Fx. Jadi X itu himpunan A yang dikawankan, gitu, dipasangkan dengan himpunan B, di mana anggota dari himpunan B itu adalah himpunan CFX. Nah, jika F adalah suatu fungsi dari A ke B, maka himpunan A disebut dengan domain. Domain atau kata lain adalah daerah asal. Kemudian himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Dan himpunan anggota B yang memiliki pasangan di A, himpunan C disebut range atau daerah hasil dari fungsi F. Nah, berikutnya aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B disebut aturan fungsi F. Misalkan kita ketahui fungsi-fungsi F ini A menuju B, atau dibaca fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A ke himpunan B.
Dan misalkan G itu adalah C ke D, dibaca fungsi G memetakan setiap anggota itu himpunan C ke himpunan D dan dinotasikan dengan GX. Tadi fungsi F ini kita notasikan dengan Fx dan fungsi G kita notasikan dengan Gx. Ya, berikutnya ada contoh soal. Misalkan kita punya atau diketahui himpunan A ini 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B anggotanya itu 1, 2, 3, sampai 8. Nah, suatu fungsi gitu, fungsi yang ditentukan adalah fungsi himpunan A dipetakan ke himpunan B. Nah, perintahnya adalah kita menentukan fungsi fx, di mana fx ini sama dengan 2x kurang 1. Nah, perintah berikutnya adalah dari perintah pertama kita disuruh atau diperintahkan untuk menggambar fungsi f dengan diagram panah, kemudian tentukan range fungsi f, kemudian kita gambarkan grafik fungsi f. Nah, gambar fungsi f dengan diagram panah ini adalah diagram Venn. Seperti itu, teman-teman. Iya. Jadi penyelesaiannya ini misalkan diagram panah. Tadi diagram panah itu kan kita punya anggota A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk memetakan antara himpunan A dan himpunan B dibuat seperti ini. 1 dipetakan dengan 1, 2 dipetakan dengan 3, 3 dipetakan dengan 5, 4 dipetakan dengan 7. Nanti kita akan sama-sama tahu kenapa angka ganjil yang dipilih 1, 3, 5, dan 7. Yang kedua, dari diagram panah di atas, kan tadi kita punya fungsi. Perintah yang diberikan adalah fx sama dengan 2x dikurang 1. Nah, fx ini adalah himpunan A gitu yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, X ini nanti kita substitusi masukkan ke persamaan yang ini, teman-teman. Jadi, misalkan F1 kita masukkan berarti X yang di 2X ini disubstitusikan, maka 2 dikali 1 dikurang 1 itu sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan F2. F2 X-nya kita substitusikan menjadi 2. Maka hasilnya 3. Kemudian 3 pun begitu hasilnya 5. Kemudian yang F4 hasilnya 7. Sehingga tadi pada diagram panah itu kenapa 1, 3, 5, dan 7? Karena diperoleh melalui range dari fungsi F. Maka kita dapat menuliskan gitu range dari fungsi f adalah 1, 3, 5, dan 7. Kemudian yang berikutnya untuk menggambarkan grafik tinggal kita buat misalkan A dan B ini menyatakan X dan Y. Jadi 1,1 maka dia ada di titik sini, kemudian 2,3 ada di titik yang ini, 3,5 ada di titik yang ini, dan 4,7 ada di titik yang ini. Mudah kan teman-teman? Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana menyajikan relasi dan fungsi. Nah, misalkan diketahui A atau himpunan A yang anggotanya adalah 0, 1, 2, dan 5. Kemudian himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 6. Maka relasi 1 kurangnya dari itu atau tadi yang saya ulangi lagi, maka relasi 1 kurangnya dari itu bisa kita nyatakan himpunan A ke himpunan B dapat kita sajikan dalam diagram panah, kemudian diagram kartesius, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan juga dengan rumus. Nah, pertama diagram panah. Diagram panah seperti ini, teman-teman.
Jadi kita punya anggota 0, 1, 2, 5 untuk himpunan A, kemudian untuk himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, di sini 0 ini akan dipetakan pada 1, 1 dipetakan pada 2, 2 dipetakan pada 3, dan 5 dipetakan pada 6. Nah, untuk menggambar diagram kartesius atau tadi grafiknya, dari sini kan kita bisa bentuk grafik nih teman-teman. Nah, diagram kartesiusnya sama seperti yang tadi, contoh soal. Jadi kita misalkan A dan B ini X dan Y, maka yang pertama X-nya 0, Y-nya 1, maka dia ada di titik ini, kemudian berikutnya 1,2, 2,3, dan juga 5,6. Nah, himpunan pasangan berurutan, begitu himpunan pasangan berurutan ini adalah range-nya. Cara kerjanya itu bisa kita selesaikan dengan contoh soal yang pertama, gitu, dengan rumus sebagai berikut. Jadi rumusnya ini teman-teman, karena kan eh, kita punya tadi teman-teman, kenapa dia seperti ini diagram panahnya, karena kita mau menyelesaikan relasi satu kurang dari sesuatu. Artinya contoh misalkan 0 ini kan kurang dari 1, kemudian 1 ini kan kurang dari 2, 2 ini kurang dari 3, sedangkan di diagram panah pada himpunan A tidak ada 3, maka dari itu kita tidak bisa memetakan 3 kurang dari 4, sehingga 4 ini tidak ada anggota di himpunan A yang bisa dipetakan, sehingga dia akan berlanjut pada 5 ini kurang dari 6. Nah, itu pun bisa kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan atau range. Kemudian ini pun juga bisa kita buatkan dalam rumus. Jadi rumusnya misalkan fx, di mana x itu ditambah 1, di mana x elemen dari 0, 1, 2, 5, kemudian fx-nya adalah 1, 2, 3, 4, 6. Kalau untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membuktikan. Jadi untuk soal nomor 4 ini kan sudah ada kunci jawabannya nih teman-teman. Teman-teman tolong selesaikan dengan cara yang sama pada contoh soal yang pertama tadi. Supaya kita bisa melihat kenapa yang dipilih adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Berikutnya adalah macam-macam fungsi. Yang pertama adalah fungsi konstan atau dengan kata lain fungsi tetap. Fungsi konstan ini adalah suatu fungsi f A dipetakan ke B yang ditentukan dengan rumus fx disebut sebagai fungsi konstan apabila, ini kata kuncinya teman-teman, apabila untuk setiap anggota domain atau daerah asal, fungsi selalu berlaku fx sama dengan C, di mana C adalah bilangan konstanta. Jadi teman-teman perhatikan, dia disebut fungsi konstan ketika setiap anggota pada domain atau daerah asal fungsi harus gitu atau kudu wajib berlaku fx itu sama dengan konstanta gitu, atau bilangan asli atau bilangan bulat gitu. Kemudian yang kedua, ini contoh soalnya, misalkan diketahui R dipetakan dengan R dengan rumus fx ini sama dengan 3 dengan domainnya gitu, daerah asalnya X, di mana X itu berada di antara -3 sampai dengan 2 gitu. Jadi X itu dia lebih besar dari -3 tapi dia lebih kecil dari 2. Nah, ini penyelesaiannya misalkan kita bentuk dalam tabel seperti ini ada X dan ini ada fx. Nah, X itu kan dimulai dari -3 kan teman-teman. -3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2. Kalau dipakai tanda lebih kecil sama dengan, maka -3-nya masuk dan -2-nya masuk. Jadi -3, -2, -1, 0, 1, dan 2. Sedangkan fx-nya di sini diketahui fx-nya itu sama dengan 3, maka semuanya dapat kita tulis dengan 3. Berikutnya ini grafiknya. Jadi grafiknya seperti ini. Grafiknya dapat kita gambarkan fx sama dengan 3. Jadi dia ada di titik 3. Karena tadi dia fungsi konstan itu yang setiap anggota daerah asalnya gitu selalu berlaku fx sama dengan konstanta. Maka dapat digambar seperti ini.
Nah, berikutnya adalah fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Suatu fungsi f(x) disebut fungsi linier apabila fungsi itu ditentukan oleh rumus f(x) sama dengan ax ditambah b, dengan a itu tidak boleh sama dengan 0, kemudian a dan b itu adalah bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus. Itu yang disebut dengan fungsi linier. Ya, misalkan kita punya soal, jika diketahui f(x) sama dengan 2x tambah 3, maka gambarkan grafiknya. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Kita punya fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 3. Jadi, x ini kenapa sama dengan 0? Karena kan kita punya f(x) sama dengan 3. Kalau kita mau f(x)-nya sama dengan 3, teman-teman, berarti otomatis X-nya sama dengan 0. Supaya ketika kita substitusi masuk ke sini, 2 dikali 0 ditambah 3 pasti hasilnya 3. Kemudian di sini, kita kalau mau fx-nya 0, maka kita harus tambahkan atau ditambahkan dengan atau dikalikan dengan minus 3/2 atau X itu sama dengan minus 3/2. Supaya ketika kita masukkan ke persamaan yang ini, maka dia akan jadi minus 6 dibagi 2 sama dengan minus 3. Itu teman-teman, jadi minus 3 ditambah 3 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini grafiknya. Jadi grafiknya seperti ini. Karena kita punya X itu 0, pertama kita punya X itu 0, dan Y itu 3. Gitu. Jadi gambar grafik dari fungsi X sama dengan 2x/3 seperti ini. Jadi dia berupa suatu garis lurus. Berikutnya adalah fungsi kuadrat. Gitu. Fungsi kuadrat ini adalah suatu fungsi f(x) disebut fungsi linier apabila fungsi itu ditentukan oleh rumus f(x) gitu sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah dengan c, dengan catatan bahwa a itu tidak boleh sama dengan 0, kemudian a, b, dan c adalah bilangan konstanta, dan grafiknya berupa parabola. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan grafik parabola. Jadi kita perhatikan gambarnya. Ini yang disebut dengan grafik parabola. Kemudian fungsi f ini ditentukan oleh fx, di mana fx gitu ya, fungsi f ditentukan oleh fx, di mana x kuadrat ditambah dengan 2x kurang 3. Jadi ini yang diketahui teman-teman. Kemudian dari sini disuruh atau diperintahkan untuk kita menentukan domain fungsi f atau daerah asal dari fungsi f, kemudian nilai minimum dari fungsi f, kemudian nilai maksimum fungsi f, kemudian range fungsi f, pembuatan nol fungsi f, kemudian koordinat titik balik minimum. Mari kita sama-sama selesaikan satu persatu. Nah, ini penyelesaiannya teman-teman. Nah, sebelum kita tahu jawabannya, kita lihat kembali dulu teman-teman grafiknya. Jadi grafiknya ini teman-teman perhatikan gitu. Perhatikan bahwa grafiknya itu untuk nilai X-nya itu minus 4 gitu, sampai kepada 2 gitu kan. Sampai kepada 2. Sehingga gitu, sehingga kita bisa tentukan fungsi asalnya. Minta maaf, untuk menentukan daerah asalnya kita lihat dari grafik ini. X itu berada di antara minus 4 gitu. X itu lebih besar dari minus 4. Kemudian dia lebih kecil dari 2 gitu teman-teman. Dia lebih kecil sama dengan 2. Kita lihat di sini ini grafiknya gitu. Kemudian nilai minimum fungsi f adalah minus 4. Kenapa minus 4? Kan di sini yang sudah ditentukan nilai minimum. Minimumnya itu adalah nilai paling kecil. Jadi nilai paling kecilnya itu adalah minus 4. Kemudian disuruh itu menentukan nilai yang paling besar dari fungsi f.
kita punya nilai yang paling besar dari fungsi f itu 5 gitu. Jadi hasil di sebelah kiri, itu jawaban sebelah kiri adalah hasil gitu, hasil yang kita lihat pada gambar grafik parabola ini. Gitu. Jadi ini yang paling maksimum nih teman-teman. Jadi yang paling maksimum. Kemudian range fungsi f gitu, range fungsi f itu berada di antara -4 dan juga -5. Jadi range itu diambil dari nilai terkecil dan juga nilai terbesar. Gitu. Kemudian pembuatan 0 fungsi f adalah x sama dengan -3 dan x sama dengan 1. Kenapa? Gitu. Kenapa? Kita kembali lagi teman-teman ke persamaannya. Persamaannya di sini x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, tadi untuk slide berikutnya itu untuk pembuat 0 fungsi yaitu -3 dan juga x sama dengan -3 dan juga x sama dengan 1. Jadi maksud dari situ adalah x, misalkan x sama dengan -3. -3 itu -3 dan juga 1. Nah, cara untuk mengetahuinya kita sebenarnya pakai nilai tebak-tebakan, teman-teman. Jadi dari hasil tebak-tebakan gitu, tebak-tebakan nilai x gitu sehingga didapat -3 dan juga 1. Jadi misalkan kita akan masukkan -3 di sini. -3 dipangkatkan 2 itu sama dengan 9. Kan minus dikali minus sama dengan positif. Kemudian ditambah 2 dikali -3. 2 dikali -3 ini sama dengan -6 dikurang 3. Jadi 9 dikurang 6 dikurang 3 pasti hasilnya 0. Begitu juga dengan kalau kita pilih X sama dengan 1. 1 dipangkat 2, 1 dipangkat 2, 1 ditambah 2 kali 1, 3. 2 gitu, 1 ditambah 2 sama dengan 3, itu 3 dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian di sini lagi koordinat titik balik minimum grafik fungsi f adalah -1 dan -4. Itu titik baliknya. Artinya yang paling minimum kan tadi kita punya -4. Titik baliknya itu -1. Jadi koordinat titik balik minimum grafik fungsi f adalah -1 dan juga -4. Sebentar. Ya, berikutnya adalah fungsi identitas. Apa itu fungsi identitas? Jadi fungsi identitas ini adalah suatu fungsi f(x) disebut sebagai fungsi identitas apabila untuk setiap anggota domain fungsi berlaku f(x) sama dengan x atau setiap anggota domain atau daerah asal dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas ini pasti berbentuk garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun pada koordinat yang sama, ordinat yang sama. Nah, ini misalkan kita punya contoh soal fungsi pada R didefinisikan sebagai f(x) sama dengan x untuk setiap x. Perintahnya adalah carilah fungsi f-2, f0, f1, dan f3. Kemudian kita gambar grafiknya. Nah, sebagai catatan teman-teman, misalkan di sini f-2, f0, f1, f3. Ini sebenarnya kan tadi fx kan teman-teman, di sini fx. Nah, x itu ada x itu sama dengan -2, x itu sama dengan 0, x itu sama dengan 1, dan x itu sama dengan 3. Di nilai yang ini, nilai yang ada gitu, x fx -2, 0, 1, dan juga 3 itu nanti kita substitusi masuk. Jadi misalkan penyelesaiannya f sama dengan -2. Nah, -2 ini itu pasti nilainya sama dengan 2 karena kita sudah definisikan seperti ini teman-teman. Fx itu sama dengan x. Jadi kalau f-2 pasti hasilnya -2, f0 pasti 0, f1 sama dengan 1, f3 sama dengan 3. Gitu. Untuk menggambar grafiknya pasti seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi -2 dan x-nya -2 gitu. X-nya -2, y-nya -2, kemudian 1 dan 1, kemudian 3 dan juga 3. Maka dia akan berupa garis lurus di mana gitu, di mana garis lurus itu melalui titik asal dan semua titik
yang sama. Ya, seperti itu, teman-teman. Berikutnya, kita akan sama-sama pelajari tentang sifat-sifat fungsi. Yang pertama adalah fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan kita punya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B, anggotanya A, B, dan C. Nah, yang pertama, fungsi F adalah pemetaan antara himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan pasangan terurut. Maka dapat kita tulis satu pasangannya adalah A, dua pasangannya adalah B, dan tiga itu pasangannya adalah C. Diagram panah dari fungsi F diperlihatkan pada gambar di bawah. Jadi tampak bahwa F1 sama dengan A, itu F2 sama dengan B, dan F3 sama dengan C. Dengan demikian, untuk tiap anggota A yang berbeda mempunyai peta yang berbeda di B. Suatu fungsi dengan tiga anggota himpunan A yang berbeda mempunyai peta yang berbeda, seperti itu disebut dengan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Begitu juga dengan misalkan kita punya fungsi G, pemetaan antara himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan pasangan terurut, maka 1A, 2B, 1A, 2B, dan 3B, maka kita bisa menulis G1 itu sama dengan A, G2 itu sama dengan B, dan G3 itu sama dengan B. Nah, kita perhatikan teman-teman bahwa fungsi G ini juga punya anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Namun, pada anggota G2 dan G3 ini punya anggota yang sama yaitu B dan B. Maka, kita dapat simpulkan bahwa fungsi G pemetaan himpunan A ke himpunan B ini bukan merupakan fungsi injektif atau bukan merupakan fungsi satu-satu. Sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa fungsi F yang merupakan pemetaan antara himpunan A ke himpunan B disebut fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap A, B, A1, A2 merupakan elemen dari A dan anggota A1 tidak sama dengan A2 berlaku FA1 tidak sama dengan FA2. Artinya, suatu fungsi himpunan A dipetakan pada himpunan B dikatakan injektif apabila untuk setiap anggota A dan yang berbeda memiliki peta yang berbeda di B, atau setiap anggota A dipetakan pada tepat satu anggota di B. Dan ini kita lihat bersama bahwa untuk diagram yang pertama A ke B, itu pemetaan fungsi di mana fungsi itu merupakan himpunan dari A ke B. Jadi 1 dipetakan dengan A, 2 dipetakan dengan B, dan 3 dipetakan dengan C. Ini merupakan himpunan injektif, fungsi injektif, sedangkan yang ini bukan merupakan fungsi injektif. Kenapa? Karena 1 itu dipetakan dengan A, 2 dipetakan dengan B, 3 juga dipetakan dengan B. Sedangkan kita tahu definisinya adalah terdapat gitu pemetaan antara himpunan A ke B itu adalah tepat satu himpunan pada anggota A dipetakan pada himpunan anggota pada himpunan B. Seperti itu, teman-teman. Berikutnya adalah fungsi surjektif. Jadi kita perhatikan contoh berikut ini. Jadi misalkan kita punya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian B itu adalah A, B, dan C. Nah, yang pertama diketahui fungsi A itu fungsi untuk himpunan A dipetakan pada fungsi untuk himpunan B dinyatakan dengan pasangan terurut. Jadi tadi 1A, 2B, 3C, dan juga 4C.
Nah, diagram panah nanti kita lihat pada slide berikutnya, itu tampak bahwa daerah hasil fungsi F adalah A, B, dan C. Dengan demikian, RF itu sama dengan B. Suatu fungsi dengan daerah hasil sama dengan himpunan B, seperti itu disebut fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi kepada. Nah, yang kedua, diketahui fungsi G, A ke B dinyatakan dengan pasangan terurut G ini 1A, 2A, 3B, 4B. Diagram panah dari fungsi G diperlihatkan pada gambar nanti pada slide berikutnya. Kalau ada seperti ini, maka tampak bahwa daerah hasil fungsi G adalah A, B. Dengan demikian, ruang dari G, gitu, range dari G merupakan bagian dari B. Suatu fungsi dengan daerah hasilnya merupakan himpunan bagian murni dari himpunan B. Nah, seperti itu kita bisa sebut dengan fungsi onto atau fungsi into atau fungsi ke dalam. Nah, jadi dari situ kita bisa definisikan bahwa suatu fungsi pada himpunan A dipetakan pada untuk himpunan B disebut fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi kepada jika dan hanya jika daerah hasil fungsi F sama dengan himpunan B atau range fungsi sama dengan range F sama dengan B. Nah, kemudian suatu fungsi pemetaan himpunan A ke B disebut fungsi into atau fungsi ke dalam jika dan hanya jika daerah hasil fungsi F merupakan himpunan bagian murni dari himpunan B. Jadi merupakan bagian. Gitu. Kalau yang pertama sama dengan, yang kedua merupakan bagian. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tadi A punya anggota itu 1 sampai 4, B punya anggota A sampai C. Jadi 1 ke A, 2 ke B, 3 dan 4 ke C. Kemudian kalau yang ini 1 dan 2 ke A, kemudian 3 dan 4 ke B. Tuh. Berikutnya adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Jadi kita punya contoh diberikan pemetaan antara fungsi A dan fungsi B, di mana A itu punya anggota 0, 1, dan 2, B itu A, B, C. Kemudian kalau dinyatakan dalam pasangan berurut, maka 0 punya kawan A, 1 punya kawan B, 2 punya kawan C. Jadi di sini tampak bahwa ini nih merupakan fungsi surjektif sekalian dengan fungsi injektif. Jadi korespondensinya satu-satu. Kemudian misalkan ada lagi G sama dengan A ke pemetaan ke B dengan anggota 3, 4, 5 untuk himpunan A, P, Q, R, S untuk himpunan B, dinyatakan pasangan berurutnya 3 pasangannya P, 4 pasangannya Q, dan 5 pasangannya R. Dinyatakan diagram panahnya nanti di slide berikutnya, tampak bahwa fungsi G adalah fungsi injektif, tetapi bukan fungsi surjektif. Dalam hal demikian, fungsi G bukan bijektif. Jadi bijektif itu mengandung dua fungsi sebenarnya. Jadi ada fungsi surjektif dan juga ada fungsi injektif. Nah, maka kita bisa definisikan seperti ini, teman-teman. Fungsi A ke B disebut fungsi bijektif hanya jika fungsi F sekaligus merupakan fungsi surjektif dan injektif. Kata kuncinya. Jadi seperti ini. A ke B jadi 0 ke A, 1 ke B, dan 2 ke C. Gitu. Kalau G ini bukan bijektif karena hanya memiliki satu unsur fungsi saja. Nah, berikutnya adalah aljabar fungsi. Teman-teman, aljabar fungsi ini misalkan pada penjumlahan. Jadi fungsi F dan fungsi G berlaku F tambah G dikali X tuh kita tinggal kali dalam saja seperti aljabar kemarin gitu. Di materi pertama jadi Fx ditambah dengan Gx. Jadi misalkan contoh soal kita punya Fx ini sama dengan X tambah 2 dan Gx ini X kuadrat dikurang 4. Maka kalau kita tentukan F tambah G sama dengan X, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi F tambah G dikali X, maka Fx ditambah Gx. Gitu. Jadi 2 tambah X tambah 2 ditambah X kuadrat kurang 2. Itu teman-teman, maka akan jadi
X tambah 2 tambah X kuadrat kurang 4. Maka bisa kita tulis yang kita kelompokkan yang sejenis, maka hasilnya akan jadi X kuadrat tambah X dikurang 4. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman cari sendiri lagi ya. Nah, yang berikutnya pengurangan pun sama sebenarnya dengan penjumlahan. Gitu. Nanti ini teman-teman cari sendiri. Kalau misalnya belum mengerti, dilihat kembali, dinonton kembali materinya, pasti teman-teman bisa mengerjakan. Jadi ini dilihat kembali ya di bagian pengurangan. Berikutnya dengan perkalian. Perkalian pun sama. Gitu. Tidak saya ulangi lagi, tapi nanti ini saya keluarkan di ujian. Jadi teman-teman tolong pelajari baik-baik. Berikutnya pembagian. Jadi di sini misalkan pembagian F dibagi dengan G dikali dengan X, maka kita kali masuk Fx per Gx. Dengan Gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Itu aturan pembagian. Gitu, teman-teman. Nanti ini teman-teman pelajari sendiri juga. Berikutnya perpangkatan. Nah, perpangkatan ini, tunggu sebentar. Jadi perpangkatan ini merupakan materi terakhir pada sesi kali ini. Jadi perpangkatan F berlaku Fn, gitu F pangkat N dikalikan dengan X, maka hasilnya akan jadi Fx dipangkatkan dengan N. Kalau Fx dipangkatkan dengan N, maka Fx dikalikan sebanyak N kali. Gitu. Atau misalkan Fx-nya itu pangkatnya itu 3, berarti Fx dikali Fx. Seperti itu. Nah, contoh soalnya, misalkan diketahui Fx-nya itu sama dengan X kurang 3. Di sini disuruh kita menentukan F pangkat 2X. Nah, penyelesaiannya bisa kita lihat kalau F pangkat 2X itu dapat kita tulis Fx dipangkatkan 2. Maka X kurang 3 ini dipangkatkan 2. Jadinya X kurang 3 dikali X kurang 3, tinggal kita kali masuk pakai aturan perkalian pada bagian slide sebelumnya, gitu. Tinggal kita kalikan X kali X kuadrat, minus 3 kali X, minus 3X, kemudian minus 3 kali X sama dengan minus 3X, minus 3 kali minus 3 sama dengan 9, tinggal kita kelompokkan yang sejenis, maka hasilnya akan jadi X kuadrat kurang 6X ditambah 9. Ya, teman-teman, demikian materi kita kali ini. Nanti materinya untuk tugasnya akan saya sematkan di e-kampus. Setelah teman-teman menyaksikan video ini sampai selesai, teman-teman wajib mengerjakan soal yang saya berikan. Oke, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk dapat mengerti materi dari relasi dan fungsi. Oke. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Bye-bye untuk kita semua.